Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa langkah yang sudah diambil oleh produsen pakaian di Jerman demi mengatasi masalah sampah pakaian bekas, sudah bergabung bersama kami koresponden DW Indonesia, Rizky Nugraha dari Bonn, Jerman. Kita sapa Rizky. Rizky, selamat pagi. Apa yang diungkap investigasi ini tentang jejak lingkungan industri fashion? Kami di tim investigasi DW bersama European Data Journalism Network mencakup analisa ratusan target keberlanjutan milik 17 perusahaan fashion terbesar di Eropa. Hasilnya memang cukup bervariasi. Rata-rata perusahaan-perusahaan ini baru mencapai sekitar setengah dari target keberlanjutan yang mereka tetapkan sendiri. Sepertiga dari target hijau tercatat gagal, dan untuk sisanya kami tidak bisa memastikan apakah target tersebut tercapai atau tidak. Jadi gambaran umumnya memang agak campur aduk. Tim investigasi DW juga menghubungi sejumlah perusahaan ini untuk menanyakan alasan di balik kegagalan itu. Zalando, retailer fashion online terbesar di Eropa misalnya, berdalih telah memberlakukan standar produk berkelanjutan yang lebih tinggi atau lebih ketat sehingga targetnya harus direvisi tahun lalu. Dan ini memang menjadi tren di banyak perusahaan fashion yang merevisi atau bahkan menghapus target-target keberlanjutannya. Lantas mengapa banyak perusahaan mode yang kesulitan untuk memenuhi target ini? Ada banyak faktor sebenarnya, salah satunya jumlah target itu sendiri. Contohnya perusahaan dengan komitmen terbanyak adalah H&M dengan 49 target dan Adidas dengan 28 target. Jadi fakta bahwa dua perusahaan ini terlihat lebih buruk dibandingkan Prada atau Inditex, pemilik Zara misalnya, tidak otomatis berarti mereka kurang peduli pada tema keberlanjutan. Bisa jadi mereka lebih ambisius sehingga lebih banyak target yang berisiko tidak terpenuhi. Jadi tantangan terbesar industri fashion adalah produksi, mulai dari proses menanam atau mengekstraksi bahan baku serat, hingga pembuatan kain yang membutuhkan energi besar atau air dalam jumlah masif serta bahan kimia. Itu semua membuat target keberlanjutan menjadi sulit dicapai secara konsisten. Ya Rizky, sebenarnya seberapa penting sektor fashion dalam mengurangi emisi karbon global? Ya, cukup signifikan. Industri fashion menyumbang 2 hingga 7% emisi karbon global. Besarnya setara dengan sektor penerbangan, bahkan bisa jadi 2 kali lipat. Belum lagi limbahnya. Jadi sulit mengukur dampaknya secara akurat karena rantai pasok fashion sangat kompleks. Ditambah lagi peningkatan belanja pakaian secara online juga memperburuk jejak karbon industri ini. Di tingkat Uni Eropa ada upaya memperbaiki situasi melalui Corporate Sustainability Reporting Directive dan Green Claims Directive. Namun kedua regulasi ini mendapat penolakan dari sebagian pembuat kebijakan yang khawatir aturan tersebut bisa mengurangi daya saing bisnis di Eropa. Baik, terima kasih Rizky yang sudah melaporkan langsung dari Bonn, Jerman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.